هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل. Jazakallah kepada Ustaz Syarif. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu siang nih, waktu sangat krusial ya. Itu yang dekat-dekat tembok hati-hati. Ini habis makan ya. Udah pada makan belum nih? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bariyat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati Ustaz Syarif Hidayat, itu pula jajaran manajemen, Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Pertama dan paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di siang ini, di ruangan yang cukup sejuk ini, kita dapat duduk bersama-sama, meskipun mungkin dengan saya agak beda tinggi dikit. Ya mohon maaf nih, karena kebutuhannya saya duduk di atas ini bukan berarti saya yang paling tinggi, saya yang paling berilmu, saya yang paling bertakwa, saya yang paling soleh atau seterusnya. Tetapi ini adalah karena kebetulan, ya, ada amanah yang disampaikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam keadaan, senantiasa terjaga iman dan Islam kita. Baik, Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai siang ini ya, insyaallah nanti diagendakan setiap pekan ketiga. Ya, karena kemarin saya berhalangan, Isanya pekan yang keempat, insyaallah bulan yang akan datang pekan yang ketiga kita akan membahas satu kitab yang sangat kita butuhkan, ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Nama kitabnya adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, satu kitab hadis yang sederhana
tapi isinya sangat luar biasa. Ya, ditulis itu ada Al-Arba'in 40, tetapi jumlah hadisnya tidak 40 ya, tapi 42. Ya, nanti insya Allah kita akan melakukan pertemuan sampai tuntas. Ya, insya Allah paling tidak 42 kali pertemuan untuk menuntaskan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, maka hadis yang pertama adalah tentang niat. Ya. Judul aslinya itu dalam kitab yang asli adalah Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan hanya oleh niat. Ya. Karena menggunakan kata innama. Innama itu maknanya apa? Sesungguhnya hanya. Gitu ya. Jadi dibatasi. Ya, dibatasi. Ya, sesungguhnya amal itu sangat ditentukan diterima atau tidaknya, benar atau salahnya gitu ya. Di antaranya apa? Dengan niat. Meskipun kata ulama-ulama bukan hanya niat yang menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak minimal 3. Ya, minimal 3 kalau ingin amal ibadah kita, ya, segala bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama-ulama harus punya 3 modal. Harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama adalah al-iman. Ya, innal ladzina amanu, iman dulu, Pak. Ya. Orang yang banyak amal kebaikannya tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka apa? Amalnya itu habaan mansura, sia-sia. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini kalimat yang Allah sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Apakah telah datang kepada engkau ya Muhammad al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah itu kisah tentang kiamat. Hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepada engkau ya Muhammad tentang kiamat? Ya, kemudian pada ayat yang keduanya, wujuhu yauma idin khasyi'ah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang ketakutan. Pada hari kiamat banyak wajah-wajah yang ketakutan. Amilatun nasibah, padahal ketika hidup di dunia sudah banyak melakukan amal sampai lelah. Tapi apa? Ya, amilatun nasibah, ya, tasla naron hamiyah. Tetapi apa? Meskipun sudah lelah beramal saleh, sudah capek, susah payah melakukan amal kebaikan, tapi kata Allah, tasla naron hamiyah, tapi ujungnya masuk ke dalam neraka hamiyah. Sehingga satu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang pendeta Yahudi. Ada seorang pendeta Yahudi yang sedang khusyuk beribadah di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Maka Umar berkata kepada pendeta Yahudi ini dengan ayat ini, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma in khasyi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Telah datangkah kepada engkau berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah-wajah yang ketakutan. Meskipun sudah melakukan amal kebaikan dengan lelah, tetapi ujung-ujungnya tetap masuk neraka hamiyah yang apinya menyala-nyala. Itulah engkau wahai pendeta. Itu ucapan Umar. Maka kagetlah. Kenapa aku? Ya, kamu dari pagi, siang, sampai malam beribadah di tempat ini. Lantaran kamu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, maka semua kelelahan-kelelahan yang kau telah lakukan selama ini di mata Allah semuanya sia-sia. Jadi iman. Ya, alhamdulillah kita semua beriman ya. Iman, punya iman. Masalah tebal tipis itu Allah yang tahu lah. Yang penting jangan sampai nggak ada. Itu ya. Lagi tipis menyadari, wah, sehingga dinaikkan levelnya ke level menengah. Yang imannya sudah level menengah, naik ke level yang up, yang atas gitu ya. Yang sudah up biasanya agak melemah lagi, nggak apa-apa, asalkan jangan sampai
ke bawah, jatuh dan tidak memiliki iman. Itu nggak apa-apa, manusia namanya fluktuatif keimanan tuh memang sunatullah. Al imanu yazidu wa yanqus, gitu ya. Iman itu bertambah, wa yanqus berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan yanqus bil maksiyah, berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Nah, ini syarat pertama iman. Syarat kedua kata ulama apa? Ya, kedua dan ketiga ini kata Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, seorang tabi'in ini. Dia ketika ditanya oleh muridnya ayat kedua surat Al-Mulk, ya, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya di antara kalian, dan dialah Allah yang maha gagah dan maha pengampun. Maka ditanya muridnya bertanya kepada Syekh Fudail bin Iyad ini, ya Imam, ya Syekh, ma makna ahsanu amala? Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala, amal yang terbaik dalam ayat ini? Maka Syekh Fudail mengatakan ahsanuhu amala, amal yang paling baik adalah amal yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama apa? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas karena Allah niatnya, dan yang kedua adalah yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan syarat yang ketiga supaya amal, yang dua dan tiga supaya amal kita terima Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Yang kedua adalah ikhlas niat karena Allah, dan yang ketiga adalah ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita akan bahas masalah niat nih. Ya, urgensi niat dalam setiap amal. Ini kita akan bahas hadis yang pertama ya. Kebaca Pak ya? Masih bisa kebaca ya. Hadisnya adalah An Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abi Habsin. Nah, ini termasuk julukannya Umar ya. Abi Habsin itu, Habs itu artinya singa, Pak. Singa bukan tampangnya, singa bukan penampilannya, singa bukan jogrokannya, bukan. Ya, tapi apa? Keberaniannya. Ya, saking beraninya namanya setan kalau lewat satu jalan di situ ada Umar pindah ke gang yang lain, jalan yang lain. Itu Umar. Kalau kita ya ada setan Pak lagi di satu jalan, kita mau lewat, nah ini mangsa gua nih kata setan. Ya, tapi kalau yang lewat Umar, wah, jangan. Pada takut Pak. Setan takutan sama Umar, gitu ya. Subhanallah, musuh-musuh Allah saja dari bangsa manusia sangat takut kepada Umar. Padahal Umar itu ketika masa jahiliyah adalah termasuk manusia yang sangat bengis, sangat kejam ketika dia masa jahiliyah. Namun ketika dia menjadi muslim, jadi keberanian yang dia miliki, dia manfaatkan keberaniannya itu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini sebenarnya adalah dikabulkannya doa Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi berkata begini, Allahumma a'izzal islama bi ahadi amrain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ya, jadi ada yang namanya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu nama aslinya apa? Amr bin Hisham. Umar juga Pak. Umar bin Hisham, gitu ya. Amr, kadang Amr bin Hisham. Yang kedua apa? Umar ibn Khattab. Ternyata apa? Yang Allah inginkan Islam ditegakkan, diagungkan, dimuliakan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka disebut Abu Habs nih ya, Abu Habsin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu ditentukan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Begitu pula barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju atau ia niat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya hadis ini adalah muttafaqun alaih. Sebelum kita membahas kandungan hadisnya, kita lihat dulu sebab munculnya hadis ini nih. Ada apa gerangan ada hadis ini? Ya, segala ucapan Nabi, segala perbuatan Nabi, segala sikap Nabi itu biasanya apa? Memberikan solusi setiap masalah yang dihadapi oleh sahabat. Ya, tidak ada yang namanya Islam itu agama yang pembawa masalah, justru yang memecahkan masalah. Nah, ini ya. Ada sebuah riwayat dari Imam At-Tabrani radhiyallahu an dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, dengan sanad yang dapat dipercaya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki di antara kami yang melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Jadi ada pada masa itu, ya, ada seorang wanita yang cantik yang bernama Ummu Qais. Ini disukai oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini pun akhirnya apa? Melamar si wanita ini. Ya, tetapi wanita ini ya memberikan syarat kepada si laki-laki ini, aku akan menikahimu, syaratnya adalah kamu mau hijrah ke kota Madinah. Gitu. Karena hijrah saat itu sesuatu yang sangat berat, Pak. Ya, nggak kayak sekarang. Kalau hijrah gampang ya. Zaman sekarang enak, suruh pindah, apalagi tempat yang baru dapat kerjaan yang lebih bagus, pasti mau, enak lah. Hijrah kemana? Ke Jakarta. Tempatnya gimana? Oh, pokoknya enak lah. Nah, pasti mau gitu kan ya. Kalau dahulu enggak. Ya. Jangankan dijanjikan tempat yang enak di Madinah, jamaah. Ya, sampai makanan, pakaian, harta yang dimiliki di Mekah itu tidak bisa dibawa ke Madinah. Karena kenapa? Kalau dibawa ke Madinah dan ketahuan oleh kafir Quraisy, maka akan dihadang di tengah jalan, suruh kembali ke Mekah. Itu pun kalau selamat. Gitu ya. Ada yang disiksa tengah jalan, dibunuh. Ya, ini ancaman jiwa, keselamatan. Ya, jadi hijrah zaman sekarang dengan zaman dulu beda nih. Kalau hijrah zaman sekarang mungkin ingin mencarikan kehidupan ya. Tapi hijrah pada zaman Nabi Muhammad SAW apa? Untuk dakwah, menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah bukan mencari sumber makanan, bukan mencari istri di sana, bukan mencari penghidupan di sana, tidak, tapi mencari tempat dakwah yang lebih maksimal. Ini yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka si Ummu Qais ini ketika ada laki-laki yang suka kepadanya, melamarnya, dia memberikan jawaban, aku akan menerima lamaranmu, tapi syaratnya adalah kamu harus mau hijrah ke kota Madinah. Nah, begitu ini menjadi satu persyaratan, saking ngebetnya, ya kalau kata anak muda gitu ya, saking senengnya, saking kebeletnya pengen nikah gitu ya, udah menggebu-gebu untuk menikahi si Ummu Qais ini, dia pun semangat ketika ada panggilan hijrah. Ayo, siapa yang mau hijrah ke kota Madinah? Dia pun bergegas dengan cepat, berdiri di paling depan, saya ingin hijrah. Langsung dia melakukan hijrah ke kota Madinah. Maka dia di kalangan kami, kata sahabat-sahabat, disebut dengan muhajir Ummi Qais, lelaki yang hijrah karena Ummi Qais gitu. Nabi tahu kejadian ini,
Maka dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa nama sahabatnya, nggak disebutin. Ya, karena kenapa? Ya, ulama-ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya apa? Sahabat-sahabat Nabi itu terlepas dari kekurangannya, mereka adalah manusia yang adil. Jadi nggak boleh Pak, kita ini mencaci maki sahabat. Meskipun ada kekurangan, nggak ada yang namanya manusia selain Nabi itu maksum, nggak ada. Hatta wali nggak maksum, apalagi wali santri, wali murid. Nah itu ya, itu lebih nggak maksum lagi tuh. Ya, ya. Nabi saja yang maksum di mata Allah, terjaga dari segala kemaksiatan. Nah, Bumi Kois nih. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW mengetahui ada seorang pemuda yang hijrahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi seorang wanita, dia pun berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw miratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi Muhammad tidak menyebutkan fulan ente jangan begitu, enggak. Takut nanti nama baiknya jatuh. Tapi diingatkan supaya apa? Kembali meluruskan niat. Ini jamaah ya. Baik, lanjut ya. Kandungan hadis. Baca Pak ya. Takut tulisan kekecilan nih. Yang paling belakang, ada yang udah melayang-layang kemana-mana ya. Baik, kandungan yang pertama adalah apa? Persyaratan niat dalam amal. Ya, ternyata kalau amal kita ingin dianggap ibadah, itu harus ada niatnya. Ya, ulama sepakat bahwa segala amal yang dilakukan oleh seseorang itu mukmin itu, ya mukmin mukallaf kayak kita nih, tidaklah dianggap sebuah ibadah secara syar'i dan tidak akan berbuah pahala kecuali dengan niat. Jadi kita ya baca Al-Quran tidak ada niat Pak untuk mengagungkan Allah. Ada yang begitu? Ada. Kaum orientalis, ya kaum orientalis itu ada yang hafiz Quran 30 juz loh. Tapi apa tujuannya? Tujuannya menghafal Quran bukan untuk menjaga agama Allah, bukan untuk mengamalkan Al-Quran, bukan untuk memahami kandungannya, tapi untuk apa? Untuk mencari celah-celah kesalahan Al-Quran, aib-aibnya. Ya namanya udah benci pasti ketemu Pak. Ada aja aibnya gitu, padahal nggak ada aib Al-Quran itu. Kata Allah kan jelas ya, dzalikal kitabul la raiba fi. Ini Alkitab Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti kalau dia membaca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, tapi tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, maka ini ya, makanya kita baca Al-Quran, kita banyakkan paham atau nggak paham Pak baca Al-Quran Pak? Saya yakin banyak yang nggak paham, saya juga sama gitu ya. Baca Al-Quran gitu ya, sampai baca Yasin, coba ayat 1 sampai ayat berapa Yasin itu Pak? 83. Tahu terjemahan semuanya? Yasin apa arti Yasin? Kita nggak tahu artinya ya. Dalikal apa Yasin wal apa? Wal Qur'anil Hakim gitu ya. Ada yang tahu, ada yang enggak ya. Apakah kita wajib memahaminya? Kita enggak wajib memahaminya Pak. Yang kita wajib bagi orang awam kayak kita nih, wajib mengimani. Kalau memahami secara mendalam itu ada ahlinya, maka ada yang wajibnya ain, ada wajibnya kifayah. Fardu ain, ada fardu kifayah. Bagi kita fardu ainnya apa? Fardu ainnya mengimani kebenaran Al-Qur'an. Ya, fardu kifayahnya ya bagi orang alim ya yang ahli dalam Al-Qur'an, dia meneliti, menganalisa, mendalami Al-Quran. Ketika dia mendapatkan hikmah-hikmah kebaikan dan ijaz, mukjizat daripada Al-Quran, dia sampaikan kepada kita yang awam ini. Ya ini jamaah ya.
Maka kita nggak wajib paham semuanya. Tapi subhanallah jamaah, coba kita lihat. Meskipun kita nggak paham Al-Quran, tapi kenapa kita betah lama-lama tilawah Al-Quran? Bahkan ada Syekh Said Qomni. Ya, Syekh Said Qomni ini seorang ulama, penulis kitab namanya kalau nggak La Tahzan ya. Wow, subhanallah Pak. Dia mendatangi seorang komunis dari Cina Pak. Dia nggak bisa bahasa Cina ini, nggak bisa bahasa Inggris, hanya bisa bahasa Cina, bahasa Mandarin. Tapi si Syekh ini minta bantuan penterjemah. Tolong datangkan kepada saya non-muslim, orang komunis di hadapan saya akan membacakan kepadanya 2 kalimat. Kata temannya yang muslim ini, tapi dia bisa bahasa Mandarin, siap Syekh, saya akan bantu. Dipanggil Pak, si Chinese ini nih. Dipanggil, tolong Bapak dengarkan kalimat-kalimat yang akan saya bacakan. Ini menguatkan pada ijaz Pak, kemujizatan Al-Quran. Tolong dengarkan, saya akan mengucapkan 2 kalimat. Dua kalimat ini semuanya berbahasa Arab. Dengarkan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama ini bait syair Pak. Kemudian dibacakan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua diambil dari ayat Al-Quran. Ketika dibacakan bait yang kedua ini, ayat Al-Quran ini, itu si komunis ini kan meneteskan air mata, tubuhnya gemetar. Berhentilah si Syekh. Maka saya bertanya, wahai Fulan, Bapak, tadi saya membacakan 2 kalimat kepada kamu. Kira-kira kalimat yang mana yang menggetarkan hatimu? Kalimat yang kedua. Tahukah Bapak, kalimat yang kedua itu aku ambil dari mana? Aku tidak tahu, kata si Bapak itu. Kata Syekh, itu adalah kalamullah Al-Quran. Subhanallah Pak. Dia nggak paham loh, nggak punya iman loh, tapi hatinya gemetaran, matanya menangis. Apalagi kita, harusnya lebih gitu ya. Yang punya iman, yang punya Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersentuh dengan Al-Quran, tapi aneh, namun nyata. Ada yang kalau dibacain Al-Quran teriak-teriak panas, panas, panas. Berarti dalamnya ada jin ya, sedang diruqyah gitu ya. Baik jamaah ya. Baik ya, ini niat, balik pada niat tadi. Kita punya iman, alhamdulillah. Maka kalau kita punya iman, segala amal yang kita lakukan, kalau diiringi dengan niat jamaah, ini akan berubah menjadi pahala. Maka poin yang kedua, niat bisa membedakan antara amal biasa dengan sebuah ibadah. Jamaah duduk di sini, di ruangan ini, di musola ini, duduk di sini niatnya apa? Dapat nasi bungkus. Itu ya, dibedakan tuh. Ada yang niatnya ngadem, ada yang niatnya dapat roti, ada yang niatnya dapat nasi bungkus. Ada yang niatnya tolabul ilmi, gitu ya. Ini mana nih? Ya. Maka di sini jamaah, kalau niatnya hanya pengen dapat roti, nggak ada pahala. Niatnya ngadem, dapat ademnya, nggak ada pahala. Yang niatnya dapat nasi bungkus dapat, nggak ada pahala. Tapi kalau niatnya adalah tolabul ilmi, ini ibadah. Nilainya ibadah, dapat semua, gitu ya. Dapat adem, dapat roti. Kalau ada yang nasi bungkus, dapat nasi bungkus. Subhanallah, ya, subhanallah. Maka inilah ya, niat itu bisa membedakan jamaah antara amal biasa dengan ibadah. Sampai senyum kita nih, senyum kita mungkin bisa menjadi ibadah di mata Allah. Hadisnya kan jelas ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu ibadah. Tapi ada orang yang senyum sendirian. Coba ibadah bukan tuh? Bukan ibadah. Ya, kalau kita senyum ingin membuat hati saudara kita senang, bahagia, ya sumringah dengan penampilan kita, gitu ya, semangat lagi dari keterpurukannya. Wah, itu ibadah. Dalam hadis jelas, idkhalu surur fi qalbi akhika shadaqah. Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudara itu sedekah. Tapi bukan berarti kita ini basa-basi, bukan menjilat, bukan ya, bukan cari muka, bukan, maaf. Tapi kita memuji, tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepadanya. Bagus.
Maka kalau supaya pujian kita ini tidak menimbulkan bahaya, ya hendaklah diiringi dengan kalimat-kalimat memuji Allah. Masya Allah, ahsantum, Masya Allah, bagus banget, subhanallah, Allahu Akbar, gitu ya, supaya setan nggak masuk ke situ ya. Itu ya Pak ya. Baik, yang ketiga, masalah waktu niat. Waktu niat adalah di awal ibadah. Ini terkait dengan fikih nih Pak ya, seperti takbiratul ihram dalam sholat. Jadi niat ketika mau sholat adalah ketika mau mengucapkan takbiratul ihram. Ya, ketika wudhu kapan? Ketika wudhu itu bukan ketika membasuh tangan Pak, tapi lakukanlah ketika amal pertama wajib wudhu. Apa wajib wudhu pertama? Membasuh wajah. Ya, jadi kita membaca niat ketika membasuh wajah, bukan ketika kita kumut-kumut, ketika kita istinsaq, bukan. Ini jamaah ya. Jadi itu ketika memakai ihram dalam haji atau umroh. Jadi ketika memakai ihram pertama kali ya bisa Allahumma labbaika umratan, Allahumma labbaika hajjan. Nah, itu ketika pakai umroh. Adapun puasa, nih ada pengecualian terkait dengan puasa. Ya, puasa itu boleh cukup waktu sebelum kita puasa. Misalkan nih, dari tadi pagi jamaah belum makan, belum minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi nih sampai jam 12, sampai jam setengah 1 belum makan. Begitu pulang ke rumah kagak ada makanan. Ya udah kalau gitu puasa aja nggak apa-apa dah. Boleh Pak. Ya, padahal awalnya apa? Sebabnya tidak ada makanan. Kalau gitu saya niat puasa lillahi ta'ala aja. Boleh nggak boleh? Itu pernah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad pulang ke rumah bertemu dengan istrinya Aisyah radhiyallahu an. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, hal wajadna syai'a? Apakah di rumah kita ada sesuatu? Kata Aisyah apa? Qalat la syai'in indana. Kita nggak punya apa-apa, makanan nggak ada, uang kagak ada. Subhanallah Pak. Nabi Muhammad pemimpin umat ya, pernah miskin loh. Ya maka doa Nabi apa? Allahumma ahyini miskinan, ya wa amitni miskinan, wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ada yang amin nggak? Nggak ada yang amin. Ya, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Maksudnya apa tuh? Ya, kalau Nabi dia miskin, imannya kuat. Kalau kita miskin, kata Nabi apa? Ya, kadal faqru ayyakuna kufra. Terkadang kemiskinan menyebabkan kepada kekufuran, bikin kriminal. Ya, ada orang maling motor karena belum makan. Ya itu ya, ada ya. Begitu nggak apa-apa tuh. Kalau zaman Umar itu sebetulnya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah Pak ketika masa paceklik terjadi, kelaparan di mana-mana, ketika ada maling tertangkap, itu potong tangan dihentikan sementara. Karena kenapa? Ini berarti harus ada kehadiran pemerintah di situ, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan pokok rakyatnya supaya tidak kelaparan. Itu di Indonesia beda Pak, ada nenek-nenek kelaparan. Ya, ngambil satu sisir pisang Pak, sama pemiliknya nggak suka, nggak ridho, itu pisang diambil, dilaporin ke polisi, ditangkap, dipenjara 4 tahun. Padahal nenek-nenek ngambil pisang satu sisir itu kelaparan. Ya, di Indonesia kadang begitu, hukum dunia begitulah, bukan Indonesia ya. Ya, kalau hukum Islam nggak demikian. Baik jamaah, lanjut ya. Nah ini puasa cukup sebelum ya puasa kita niatnya. Kenapa? Alasannya adalah apa? Karena sulitnya memantau munculnya fajar. Fajar sodik Pak. Kapan sih fajar sodik itu? Ya. Kalau sekarang itu mungkin patokannya waktu syuruk Pak. Bukan pas adzan subuh, ya maaf, pas adzan subuh Pak. Adzan subuh itu fajar sodik waktunya sebenarnya. Cuman kan kita nggak bisa melihat mana fajarnya ya, susah. Jangan-jangan fajar gadang semalam gitu.
Ya, sehingga apa? Adanya kesulitan ini dihilangkan dalam Islam, sehingga diganti kalau memang kita belum makan dari pagi sampai siang dan kita niatkan ketika itu pada siang harinya untuk niat puasa, itu boleh. Lanjut Pak ya. Poin yang berikutnya. Poin yang keempat, sini ada 7 poin kalau nggak salah ya. Tempatnya niat. Nah, ya, tempat niat adalah hati. Tidak disyaratkan pengucapan niat dengan lisan. Jadi nggak syarat Pak. Sah atau tidak sahnya sholat kita tidak ditentukan dengan lafal. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Tetapi menurut Imam An-Nawawi dalam kitab ini, ya, apa tuh? Dianjurkan mengucapkan niat dengan lisan untuk membantu hati apa yang diniatkan. Jadi anjurkan Pak, kalau lagi hati gamang, hati galau tuh, lagi banyak pikiran hutang, target kerjaan, anak, segala macam tuh, istri yang pertama, kedua, ketiga, banyak pikiran tuh Pak. Lagi mulai sholat, Allahu Akbar, gimana nih yang pikiran banyak Pak ya? Sehingga apa? Hati nggak cukup untuk mewakili niat sholat kita. Maka kata Imam An-Nawawi boleh dikuatkan dengan lisan. Ya, maka saya nggak setuju juga kalau ada yang mengatakan bahwasannya usolli itu bid'ah. Nggak setuju saya. Kenapa? Ini ada pandangan ulama Pak. Pandangan ulama. Ya, ada pandangan ulama yang menganjurkan kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi-kondisi kebisingan pikiran kita, ya, kepenatan hati kita, itu boleh dibantu dengan lisan. Tapi memang zaman sekarang ada yang kebablasan juga Pak ya. Sampai usollinya itu pakai mic kenceng-kenceng. Sebenarnya cukup dengan lisan aja. Kalau istilahnya apa? Lip sync aja gitu ya. Cukup. Kadang usolli. Itu enggak juga gitu. Enggak usah juga sebenarnya. Ya. Ya, padahal kata usolli itu maknanya apa? Saya niat salat. Jadi buat diri sendiri aja Pak. Kalau buat jamaah ganti hamzahnya jadi nun. Nusolli. Gitu ya, nusolli. Ya. Cukup kalau menjadi imam hanya mengingatkan jamaah sufufakum. Rapatkan, luruskan shaf kalian. Tapi ya saya katakan, kalau ada yang membaca usolli jangan dibid'ahkan. Begitu jangan. Karena ada pandangan ulama yang membolehkan, dan ini adalah istihadnya Imam An-Nawawi. Kalau dia mengatakan, oh Pak Ustadz itu kan pandangan manusia, tapi ini yang beristihad ulama loh. Ya, dalam hadis jelas, idza istahadal hakam, ya, in asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim atau mujtahid itu beristihad, apabila hasil istihadnya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a, apabila istihadnya salah Pak, walahu ajrun wahid, dia mendapatkan 1 pahala. Artinya apa? Ada upaya untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan amal ibadah, gitu ya. Maka jangan sampai katakan, oh itu kan pandangan ulama. Iya, yang ngomong Imam An-Nawawi, bukan Nawawi tetangga kamu. Ya Pak ya. Kalau Nawawi tetangga kamu mungkin bisa disalahkan karena dia bukan ahli agama. Maaf aja dia tukang ojek misalnya. Nah itu. Ya, makanya hati-hati ya. Kalau ada pandangan ulama, maka kita harus memakluminya. Meskipun mungkin kita nggak mengamalkannya. Meskipun saya nggak mengamalkan misalkan, ya udah nggak apa-apa. Ya, ada istilah, ada prinsip dalam hal berinteraksi dengan sesama yang berbeda dengan kita apa? Nata'awanu fi ma tafaqna alaihi wa nata'adab fi ma ikhtalafna fihi. Yuk kita saling tolong menolong dalam hal yang sudah kita sepakati bersama. Wa nata'adab. Namun kita pun saling apa? Ya, memaklumi fi ma ikhtalafna fihi, dalam hal yang kita perselisihkan, gitu ya. Baik. Poin yang kelima, hadis ini memberikan pemahaman bahwa siapa saja yang berniat melakukan amal soleh tetapi tidak bisa melakukannya karena udhur syar'i seperti sakit atau wafat atau semisalnya, maka hanya dengan niat ia mendapatkan pahala. Subhanallah. Udhur syar'i Pak ya, bukan udhur yang dibuat-buat.
mau berangkat ngaji, ya tiba-tiba apa? Ya, tiba-tiba hujan misalkan gitu ya, ataupun di tengah jalan macet. Ya sampai waktu pengajian selesai belum nyampe, masih di tengah jalan. Pahala dapat Pak, pahala nuntut ilmu. Gitu. Ya. Tapi jangan sekali sakit-sakit mulu gitu ya. Hati-hati, nanti ada yang namanya orang punya titel MA. Apa ya, Mak? Master of Afwan. Afwan ya, maaf ya, janganlah. Ya udzur mulu gitu kan ya. Jangan sampai ya, biasanya orang yang malas banyak alasan gitu ya. Nah itu. Kalau udzur syar'i nggak apa-apa. Ada yang niat ngaji hari ini misalkan tiba-tiba apa? Ada tugas dari atasan. Pak, Bapak harus ke daerah Bekasi membawa ini misalkan gitu ya. Wah, mau ngaji nih. Tapi nggak apa-apa lah, udah pahala berangkat ke Bekasi karena tugas ini, gitu kan? Baik itu ya, jamaah contohnya. Ya, yang berikutnya, yang slide yang terakhir ada 2 lagi, 6 dan 7 ya. Hadis di atas mengajarkan kepada kita ya, ikhlas dalam amal dan ibadah sehingga mendapatkan pahala di akhirat dan kesuksesan di dunia. Jadi, kenapa kita harus ikhlas? Karena yang kita ingin kejar itu apa? Kehidupan akhirat, Pak. Walbas, berpakaianlah, watasaddaq, ya, bersedekahlah min ghairi sarafin wala makhilah, tetapi tidak boleh sombong dan tidak boleh melampaui batas. Sama pakai baju, Pak, ya Allah, pakai baju petantang-petenteng gitu zaman dulu ya. Ingat banget ketika saya masih SMA tuh, wah, ini kerah dinaikin. Lengan baju digulung, ini dibuka gagah gini jalannya, ya Allah, ini nggak boleh, ya nggak boleh dalam Islam. Jangan sombong-sombongan. Atau ada yang paling gilanya lagi, Pak, pengen kelihatan kalau bajunya mahal harganya, ini bandrolnya masih pasang. Ya itu ya, yang udah setengah orang kayak gitu tuh, pengen dipuji sama manusia tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sombong dia. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah di mata Allah, insyaallah. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan jamaah kalau ada yang ingin sampaikan, kita diskusikan sama-sama, dan mohon maaf jika ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak pada Ustaz Ahmad Firman Sailsi yang sudah memaparkan kajian terkait hadis arba'in nomor 1 ya. Subhanallah, seringkali kita mendengar ya kitab hadis arba'in. Mungkin kalau di kalangan santri sudah sangat populer gitu. Di beberapa masjid seringkali dibahas juga oleh para ustadz. Dan alhamdulillah kita berkesempatan di Lois ini adalah untuk sama-sama membahas hadis ini. Dan luar biasa tadi disampaikan ya, penting sekali kita memahami hadis ini. هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. هبت نفحات أنسية فشد